Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada kuliah fisika dasar, yaitu pertemuan 13 tentang fluida statis. Ya, kira-kira apakah kalian sudah memahami apa itu yang dinamakan fluida? Ya, fluida ini salah satu wujud zat ya, yang di dalamnya terdapat dua jenis, zat cair dan zat gas. Nah, berbeda dengan zat padat yang tidak bisa mengalir, nah fluida ini dikelompokkan menjadi satu sebagai zat yang bisa mengalir, ya. Kalau zat cair dan gas itu kan dia bisa mengalir. Nah, sebenarnya ya yang dibahas di fluida itu sangat luas ya. Terbagi dari fluida statis dan fluida dinamis. Nah, kalau fluida statis itu berarti membahas tentang fluida yang statis. Statis itu adalah diam atau tidak bergerak. Dan sedangkan fluida dinamis yang kita tidak bahas ya pada perkuliahan ini adalah fluida yang bergerak ya. Di yang kita bahas pada kali ini sesuai dengan RPS yang saya terima ya pada kurikulum itu membahas tentang fluida statis atau fluida yang diam. Nah, jadi yang dibahas dalam fluida statis adalah fluida yang diam, baik itu gas yang diam maupun zat cair yang diam. Cuma yang akan saya singgung di sini itu konsep yang paling mudah dulu yaitu hidrostatika. Hidrostatika ini ilmu cabang dari fluida statis yang khusus membahas tentang gaya dan tekanan zat air yang khususnya adalah hidro atau air yang tidak bergerak atau diam. Ya, konsep pertama yang perlu kita pahami ya dalam hidrostatika adalah tekanan hidrostatis, disimbolkan sebagai pH. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh air ya pada kedalaman H. Jadi kalau kita eh, pernah ya berenang atau menyelam di dalam air, baik di kolam renang ataupun di air laut ya, semakin dalam kita menyelam ya, maka semakin besar pula tekanan yang kita terima. Oleh karena itu ada batas maksimal kita dalam menyelam di dalam air ya. Kita tidak bisa menyelam itu di dalam air itu tanpa alat bantuan apapun ya. Kalau misalkan kedalaman bahkan 10 meter atau 20 meter itu eh, organ kita yang sensitif dengan tekanan yaitu telinga itu akan mengalami gangguan ya. Oleh karena itu biasanya kalau penyelam-penyelam semakin dalam dia menyelam kupingnya itu harus ditutup ya karena eh, organ telinga kita itu ada batas tekanan yang bisa diterima. Nah, secara matematis tekanan hidrostatis itu dirumuskan sebagai rho GH ya. Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, H ini adalah tinggi zat cair atau kedalaman ya. Ini adalah kedalaman zat cair. Kalau bicara kedalaman berarti diukur dari permukaan dari atas permukaan air. Tekanan hidrostatis satuannya adalah Pascal, sistem internasional ya, atau Newton per meter persegi. Kemudian misalkan zat cairnya adalah air, itu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter persegi, ini SI-nya. Kalau non SI-nya adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, dari persamaan ini dapat dilihat bahwa tekanan hidrostatis dia berbanding lurus dengan kedalaman. Ya, jadi betul ya. Jadi semakin dalam kita berada di dalam air, itu semakin besar tekanan yang kita terima.
Ada beberapa hukum ya, ada beberapa hukum yang perlu kita pahami dalam menganalisis masalah-masalah dalam fluidostatis. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah hukum utama hidrostatika. Mungkin Anda sudah memahami ini ya. Jadi bunyi hukum utama hidrostatika adalah, jadi perhatikan gambar ya, di sini ada bejana berbentuk U ya, yang di dalamnya diisi oleh cairan. Nah, besarnya tekanan dua jenis zat cair di setiap titik yang terletak pada satu pipa adalah sama. Maksudnya adalah jika kita punya dua titik ya, dua titik dalam letak yang berbeda, ketika dua titik ini berada dalam satu garis lurus, maka dua titik ini tuh mengalami tekanan hidrostatis yang sama. Nah, pipa U dengan konfigurasi seperti ini, dengan pengaturan seperti ini, itu selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung massa jenis suatu zat cair. Kenapa? Nah, di sini berdasarkan hukum utama hidrostatika, P1 sama dengan P2 karena titik 1 dan titik 2 berada pada satu garis lurus. Nah, di mana tadi tekanan hidrostatis itu rho GH. Jadi P1 di sini itu sama dengan rho 1 ya, rho 1 G H1 ya. Jadi titik 1 dia kan ditekan oleh zat cair yang berwarna lebih gelap ini nih, misalkan dia memiliki massa jenis SO1 gitu ya. Nah, dia memiliki ketinggian cairannya H1. Nah, kalau P2 tekanan di sini itu ditekan oleh zat cair yang warnanya abu-abu lebih muda. Ini massa jenisnya berbeda dengan RO1 ya. Dia menekan setinggi H2. Jadi P2 itu diperoleh dari hasil tekanan RO2 ya setinggi H2 ya. Nah, jadi konsepnya begitu. Jadi konsepnya itu adalah tekanan yang sama pada titik yang berada pada garis lurus. Nah, ini kan boleh dicoret G-nya karena sama ya. Jadi biasanya ditulis itu sebagai berikut. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Cuma yang perlu dipahami itu ini ya, konsep dasarnya bukan rumus Rho 1 H1-nya sama dengan Rho 2 H2-nya. Hati-hati. Oke, hukum yang kedua adalah hukum Pascal. Loh, kok ini? Eh, oke, hukum Pascal ya. Tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan segala arah. Jadi maksudnya di sini misalkan kita punya pipa U lagi ya, dan pipa U ini ada pistonnya ya. Pistonnya ini semacam tutup gitu ya. Tutup ya, sehingga zat cair atau fluida yang berada di dalam ini ya, itu tidak bisa keluar melalui tutupnya ini. Nah, ketika kita memberikan tekanan pada piston A1 ini, nah tekanan ini akan diteruskan ke segala arah ini melalui fluida ke bagian yang lain. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa tekanan yang diberikan pada penampang A1 itu sama dengan tekanan yang akan diterima oleh penampang A2. Ya, seperti itu yang namanya hukum Pascal. Jadi P1 sama dengan P2 gitu ya. Nah, di mana tekanan itu ya merupakan eh, gaya yang dilakukan pada luas penampang tertentu. Jadi di sini bisa dijabarkan P1 sama dengan F1 per A1 ya, sama dengan F2 per A2. Di mana A1 dan A2 itu luas penampang daerah tekan, F1 dan F2 berturut-turut. Nah, ini bentuk dari penampangnya itu macam-macam ya nanti. Misalkan bentuknya adalah lingkaran, berarti luas penampangnya nanti menggunakan persamaan lingkaran, luas lingkaran. Nah, mungkin ini sudah kalian pahami ya sejak uh, sekolah SMP ya. Nah, seperti itu. Ada hukum Pascal. Kemudian hukum yang terakhir ya, yaitu hukum
Archimedes ya. Hukum Archimedes ini eh, akan sangat banyak digunakan ketika kita menganalisis masalah di fluida statis, dan tidak lupa juga dua hukum yang sebelumnya juga saling berhubungan, saling mendukung satu sama lain. Ya, hukum Archimedes ini merupakan hukum yang banyak diterapkan ya. Jadi bunyinya ini adalah ya, bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, ya benda akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya Archimedes ya, yang besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Ya, jadi misalkan di udara ya, di udara ya, kita menimbang benda ya, itu di neraca atau di timbangan, dia beratnya itu sama dengan WU ya, atau berat ketika tidak dimasukkan ke dalam air. Nah, ketika ya, ini silakan Anda coba ketika Anda eh, memasukkan benda ini ke dalam air dan Anda timbang, ya pasti beratnya itu akan berkurang. Ya enggak? Atau contoh lainnya itu kalian kalian pernah berenang ya. Kalian pernah berenang, perasaan kalian ketika di dalam air itu pasti tubuh kalian itu terasa lebih ringan. Ya nggak sih? Terasa lebih ringan. Nah, ketika dari dalam air Anda itu naik ya, naik ke permukaan, nah pasti Anda merasa hidup ini lebih berat gitu ya. Ya karena berat Anda ketika di luar ya, ketika di atas tanah gitu ya, itu lebih berat ya daripada berat Anda itu ketika di dalam air. Jadi um, wajar ketika kalian merasa ringan di dalam air dan kalian merasa lebih berat ya ketika tidak di air lagi. Nah, itu maksudnya. Kenapa lebih ringan di dalam air? Karena ketika di dalam air itu kita mendapatkan gaya apung ke atas atau gaya Archimedes. Nah, sebenarnya kita tanpa tanpa berenang ya, tanpa berenang itu kita sudah bisa memperoleh gaya ke atas ini secara fisika ya, secara alami gitu, menurut hukum Archimedes ini. Nah, selisih dari berat di air dan selisih selisih berat di udara dengan selisih berat di air, itulah yang namanya hukum Archimedes. Ini ya, WU ini berat di udara, WA ini berat di air. Di mana, nah ini juga penting, gaya Archimedes itu sama dengan rho dikali V dikali G ya. Rho F ini adalah massa jenis zat cair ya, rho fluidanya. Misalkan kita sedang mencelupkan benda di dalam air, berarti rho-nya adalah rho air. Nah, VBF ini adalah volume benda yang tercelup. Misalkan seluruh bagian benda tercelup, ya berarti VBF-nya ya sama dengan volume benda. Nah, ketika bendanya itu hanya 50% yang tercelup, berarti VBF itu hanya 50% dari volume benda, gitu ya. Nah, WU-nya adalah berat benda di udara, ini sama dengan rho B dikali VB dikali G. Ini sebenarnya rumus dasar ya. Berat itu kan sama dengan massa dikali gravitasi ya, percepatan gravitasi, di mana rho dikali V ini sesuai dengan konsep dasar massa jenis. Rho dikali V itu kan sama dengan massa. Ya enggak? Jadi sebenarnya rumus ini tuh rumus yang biasa aja gitu ya. Jadi berat itu sama dengan massa dikali gravitasi, cuma massanya diubah ke dalam rho dikali V. Kan gitu ya. Nah, oke, kemudian salah satu penerapan dari hukum Archimedes ini syarat benda tenggelam, melayang dan terapung. Ya, misalkan tenggelam itu berarti benda itu berada di dasar eh, bejana gitu ya. Misalkan di laut ya, di dasar laut. Nah, ketika tenggelam ya, ini kan benda ini mengalami gaya berat, pasti ada gaya beratnya di sini. Nah, kemudian dia juga mengalami gaya angkat ke atas ya, FA. Nah, ya. Nah, karena benda benda berada di atas permukaan berarti dia memiliki gaya normal. Ya enggak?
Nah, berdasarkan analisis hukum kedua Newton, hukum pertama Newton, jika benda berada dalam setimbang ya atau diam, tenggelam itu kan diam. Kalau tenggelam kan diam ya di dalam air gitu ya. Maka sigma F sama dengan nol. Nah, di sini gaya yang ke atas tandanya positif N ditambah FA ya dikurangi W berat bendanya itu sama dengan nol. Nah, dari sini N plus FA N plus FA sama dengan W. Nah, dari persamaan ini kalau kita bandingkan antara nilai FA dan nilai W, pasti FA itu kurang dari W atau beratnya itu lebih besar dari FA atau gaya Archimedesnya, maka dihasilkan ini. Ya. Atau nanti kalau W-nya dengan FA-nya itu diganti dengan rho B VB G, kalau FA-nya rho F VBF dikali G maka diperoleh ini. Jadi syaratnya tenggelam itu massa jenis bendanya itu harus lebih besar daripada massa jenis air. Nah, kalau melayang berarti berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah air itu syaratnya adalah beratnya harus sama dengan gaya Archimedesnya atau massa jenis benda harus sama dengan massa jenis air. Nah, kalau terapung ini massa jenis benda kurang dari massa jenis air. Misalkan kasus minyak ya, minyak itu tidak bisa bercampur ke air karena massa jenisnya berbeda. Massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga minyak terapung di atas permukaan air. Oke, oke. Selanjutnya adalah tegangan permukaan. Ya, tegangan permukaan simbolnya adalah ini ya. Ini dibaca adalah gamma ya. Gamma tegangan permukaan dia memiliki satuan Newton per meter gaya per satuan panjang. Karena definisi tegangan permukaan gaya yang dikerjakan oleh selaput permukaan tiap satuan panjang. Gaya yang bekerja pada permukaan F, nah, jadi dirumuskan sebagai F dibagi dengan 2L. Kemudian kapilaritas. Nah, kapilaritas ini salah satu gejala yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara molekul. Nah, kapilaritas sendiri ini adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Perhatikan gambar ya. Ini sebenarnya permukaan yang sini tuh harusnya cekung ya. Itu harusnya cekung ini. Nah, saya cekung. Nah, perhatikan gambar di sini ya, perhatikan gambar di sini. Gambar ini merupakan air ya yang bersifat meniskus cekung. Jadi dia ketika berada di dalam kapiler itu permukaannya itu berbentuk meniskus cekung disebabkan oleh gaya adesi, gaya tarik menarik antara molekul air dan dinding kaca pipa yang lebih besar daripada gaya kohesi, gaya antar molekul-molekul air. Nah, ketika pipa kapiler itu dimasukkan ke dalam permukaan air, maka karena adanya ini ya, gaya adesi ini, maka air ini bisa naik ya tanpa ada tekanan tambahan. Nah, tingginya air yang bisa naik ini akan dipengaruhi oleh diameter dari pipa ini. Semakin kecil pipa kapiler itu, maka akan semakin tinggi air yang bisa naik. Nah, ini konsep dasar yang juga diterapkan pada organ akar tumbuhan. Kenapa akar tumbuhan itu bisa menaikkan air itu dari dalam tanah itu ke atas pohon? Nah, itu di, uh, di dapat dijelaskan oleh konsep kapilaritas ini. Nah, untuk mencari tinggi air yang bisa naik ini bisa diperoleh dari persamaan 2 gamma cos theta per rho kali G dikali R. Nah, gamma ini adalah tegangan permukaan air yang dimiliki oleh permukaan air. Kemudian cos theta ini, theta adalah sudut kontak, kayak sudut kontak antara air dan dinding kaca ya.
Nah, jadi nanti kalau tetanya itu lebih kecil dari 90 ya, itu berarti gaya, oh sorry, ini saya salah ketik ya. Ini saya salah ketik. Ini harusnya tetanya itu lebih besar dari 90 ya. Ya, tetanya lebih besar dari 90, gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi ya. Adesi dan permukaan zat berbentuk cembung atau meniskus cembung. Contohnya adalah raksa. Nah, seperti ini tetanya kurang dari 90, ini meniskus cembung atau air. Contohnya air. Seperti itu ya. Kemudian Y ini adalah naiknya zat cair di dalam pipa kapiler, Rho-nya di dalam massa jenis zat cair. Misalkan di sini adalah air ya Rho air, kalau raksa ya Rho raksa gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya viskositas. Ya, apa itu viskositas? Viskositas ini adalah kekentalan suatu zat cair. Semakin kental suatu zat cair, berarti viskositasnya itu semakin besar ya. Nah, viskositas ini salah satu sifat ya, salah satu karakteristik dari zat fluida yang menyebabkan fluida itu bisa memberikan gaya hambatan ketika benda itu bergerak. Contohnya itu oli, ya oli. Nah, ketika kita memasukkan benda di dalam oli itu pasti akan lebih lambat daripada memasukkan benda itu di dalam air ya, karena besar gaya hambat di oli itu pasti lebih besar daripada gaya hambat di air. Nah, mengapa seperti itu? Karena oli itu lebih kental daripada air. Ketika fluida itu lebih kental, dia memiliki viskositas yang lebih besar. Nah, viskositas yang lebih besar akan menghasilkan gaya hambat atau di sini ya ditemukan oleh Stokes ya, maka disebut dengan gaya Stokes. Dapat di sini rumusannya itu adalah 6, ini dibaca eta ya, eta pi r p ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa gaya Stokes ini dia berbanding lurus dengan viskositas ya. Koefisien viskositas eta satuannya adalah Pascal second. Oke, itu merupakan konsep-konsep dasar pada bab fluida statis. Sekarang kita akan membahas tiga soal ya, tiga contoh soal untuk memberikan penerapan untuk membuat kalian lebih paham ya terhadap konsep-konsep yang dipelajari pada video kali ini. Nah, contoh soal yang pertama di dalam suatu bak ya, itu berisi air dengan rapat massa 1 gram per cm3 ya, dan es dengan rapat massa 0,9 gram per centimeter kubik ya. Bisa dilihat di sini massa jenis esnya lebih kecil daripada massa jenis air. Maka jelas es akan terapung. Nah, volume es yang muncul di permukaan air adalah 100 cm kubik. Nah, ini bisa saya gambarkan ya. Misalkan kita punya bejana ya, mohon maaf ini gambarnya jelek. Nah, es yang muncul di permukaan air itu ingat ya, yang muncul ya, yang muncul. Nah, yang muncul di permukaan air itu berarti berada di atas ini. Nah, di sini itu volumenya adalah 100 ya, 100 cm kubik. Nah, tapi yang ditanyakan adalah volume es seluruhnya. Berapa volume es seluruhnya? Nah, oke. Mari kita selesaikan. Misalkan volume es seluruhnya adalah V. Ya, volume es yang tercelup adalah VC. Jadi volume es yang tercelup itu yang ini ya. Nah, ini yang saya batasi ini. Ya, yang saya batasi ini volume selnya, volume es yang tercelup ini. Nah, karena ini kasusnya terapung berarti FA sama dengan W ya. W sama dengan FA-nya adalah W-nya. Nah, FA itu sama dengan rho F dikali VBF dikali G. Tapi di sini VBF adalah volume VC ya, volume es yang tercelup.
Nah, kemudian ini adalah volume bendanya, volume total, V, volume S seluruhnya, rho S-nya dikali G. Nah, G-nya ini kan bisa dicoret ya. Nah, VC sama dengan V min 100. Kenapa V min 100? Bisa dilihat di gambar ini. Ya, VC ditambah 100 itu sama dengan volume S seluruhnya. Ya enggak? VC ditambah 100 itu sama dengan volume S seluruhnya. Nah, berarti eh, VC, volume S yang tercelup itu sama dengan V dikurangi 100, ya kan? Jelas lah ini ya. Oke, ya udah kita ganti VC-nya V min 100 dan kita selesaikan, eh, dapat didapatkan bahwa volume air seluruhnya adalah 1000 meter kubik. Jadi yang muncul di permukaan itu hanya berapa nih? 10%-nya ya, 10% dari volume air seluruhnya. Oke, itu adalah penerapan dari hukum Archimedes ya. Kemudian yang kedua ini penerapan dari hukum utama hidrostatika ya, hukum dasarnya. Tiga jenis cairan di dalam pipa U dalam keadaan setimbang seperti gambar ya. Di sini ada tiga zat. Cairan satu di sini itu massa jenisnya 2,5 gram per cm kubik. Kemudian cairan 2 ini 4 gram per cm kubik. Jika tekanan udara luar 1 atmosfer sama dengan 76 cm raksa dan rapat massa raksa 13,5 gram per cm kubik, tekanan hidrostatis di titik A itu sebesar ya. Nah, ini kalau solusi yang pakai satuannya itu raksa, gampang banget. Ya, ini kan titik A, ini titik B ya. Di sini ada titik B. Di sini ada titik B. Nah, berdasarkan hukum utama hidrostatika kan PA, tekanan di titik A, itu sama dengan tekanan di titik B. Nah, ketika kita ditanya tekanan di titik A ya, kita cari saja tekanan di titik B itu sama. Di mana tekanan di titik B itu eh, di diberikan oleh tekanan raksa setinggi 90 cm. Nah, kalau di titik A itu diberikan oleh tekanan zat yang satu setinggi 60 cm ditambah dengan tekanan zat kedua setinggi berapa senti nih? Kalau segini 30 cm gitu. Nah, nanti tergantung yang diminta itu yang pakai satuan apa, apakah satuan SI atau satuan cm raksa. Nah, kalau misalkan simpelnya itu satuannya cm raksa, caranya begini. Tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B. Hasil ini akan sama ketika Anda itu mencari tekanan di titik 1 ya P1 nanti dicari dengan rho 1 ya 2,5 G ya G dikali dengan K1. Kemudian nanti ditambah dengan P2. P2 sama dengan rho 2 ya rho 2 dikali G dikali H2. Nah, gitu. Nanti pasti hasilnya sama dengan dicari dengan P3 aja gampang banget ya. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang terakhir, nah di sini sebuah kayu massa jenis 0,7 gram per cm kubik berbentuk kubus dengan rusuk 20 cm. Ya, ditahan oleh sotas tali yang diikatkan pada dasar bejana. Jadi sistemnya itu seperti ini, kita punya bejana. Nah, di sini gambarnya dua dimensi aja ya. Nah, di sini ada balok di sini. Nah, ini diisi ya, diisi dengan air sedemikian rupa sehingga kayu tersebut tercelup 3/4 bagian. Jadi ini air ya, batas air dan bagian balok yang tercelup itu hanya 3/4 volume balok. Oke.
Yang ditanyakan adalah tegangan tali yang dialami oleh pengikatnya ini. Gitu ya. Oke, pertama kita mencari volume baloknya sendiri itu. Nah, karena ini bentuknya adalah kubus, berarti volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi, yaitu sisi pangkat 3. 20 cm dipangkatkan 3 tapi diubah ke meter dulu, hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Kemudian massa jenis air 1000 kg per meter kubik diubah ke dalam SI. Kemudian massa jenis kayunya Rb 700 kg per meter kubik. Maka beratnya itu sama dengan Rb dikali Vb dikali G yang diperoleh 56 Newton. Oke. Nah, misalkan kita tinjau benda ya. Kita tinjau benda. Benda ini maksudnya sedang terapung ya. Tapi di sini gambarnya saya pisah. Nah, benda ini itu mengalami gaya apa? Gaya berat, jelas ya. Gaya berat. Kemudian dia karena tercelup ke dalam air itu mengalami gaya ke atas, FA. Nah, karena dia juga diikat dengan tali, berarti di sini ada gaya tegangan tali ke bawah, ya kan? Nah, berdasarkan analisis hukum Newton, nanti sigma F itu sama dengan 0 karena berada dalam kondisi seimbang. Nah, yang ke atas itu tandanya positif, FA ya dikurangi dengan W, dikurangi dengan T karena T dan W arahnya ke bawah. Nah, berarti di sini T sama dengan FA dikurangi W gitu ya. Nah, W-nya udah tahu 56 Newton. Nah, sekarang kita cari FA-nya. Berapa gaya ke atas yang dialami oleh balok. Karena kayu tercelup hanya 3/4 bagian atau 3/4 volume di dalam air, maka volume balok kayu yang tercelup 3/4 Vb. Maka gaya Archimedesnya rho F 3/4 Vb kali G, rho F tadi 1000 ya. 1000 3/4 Vb, Vb-nya tadi 56 ya 56. Sorry, VB-nya ini 8 kali 10 pangkat min 3. Sorry. Kemudian G-nya 10 dan dihitung ketemu 60. Berarti gaya tegangan tali yang dialami oleh sistem yang sedang kita ini tinjau FA dikurangi W. FA-nya 60 dikurangi 56, 4 Newton. Oke, sangat mudah sekali. Ya, seperti itu pembahasan kali ini tentang fluida statis ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nyimak video ini nggak selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.